Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Ibu Nur langsung tak bisa berkata-kata. Ia bahkan lupa bernapas saking syoknya dengan pola pikir Anggun. Pantas Supri mirip orang stres dan sibuk mencari kepuasan bersama wanita lain, ternyata memang karena Anggun yang sangat seajaib. Karena jangankan mengurus hal yang besar sekaligus berat, sekadar mengurus kebutuhan sendiri saja, Anggun melimpahkannya kepada orang lain. Fokus Arum yang sempat mengasihani Ibu Sumini, berangsur tertuju kepada Anggun. Daripada kamu meributkan hal yang bayi saja tahu, lebih baik sekarang kamu balikin uang aku, lirihnya berucap tegas sekaligus cepat. Kembalikan semua uangku yang sudah adikmu curi, karena sebagai anak tertua di keluarga kamu, sebagai kakak dari Angga yang sudah mencuri uangku, kamu berkewajiban bertanggung jawab, lanjut Arum. Tak disangka, Anggun maju dan mendorong tubuh Arum sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya yang besar. Tubuh Arum yang mengemban Aidan terlempar keluar dari teras. Detik itu juga Ibu Nur histeris, meminta tolong hingga mereka yang ada di sekitar khususnya jalan gang sebelah rumah, berdatangan. Tentu saja kebersamaan di sana langsung menjadi tontonan. Ada lebih 10 orang dan sebagian besar merupakan pemuda dan ibu-ibu. Namun, Anggun yang tampaknya sudah hilang akal, tidak peduli. Anggun tetap dengan niat awalnya yaitu memberi Arum pelajaran. Kamu minta aku buat balikin uang kamu. Kamu itu punya otak enggak, sih? Kamu punya otak dipakai. Jangan cuma buat hancurin hidup orang, serga Anggun. Tahu, aku enggak kerja. Tahu, selama ini aku ngandelin Angga. Bahkan kamu yang menjebloskan Angga ke penjara. Dengan enggak otaknya kamu minta aku balikin uang kamu. Anggun meledak-ledak sambil maju dan bermaksud kembali menyerang Arum. Kamu pikir aku uang dari mana? Sekarang suamiku di rumah sakit. Suamiku terluka parah dan kaki kanan pun sampai diamputasi. Justru aku yang seharusnya minta pertanggungjawaban kamu. Kamu harus bertanggung jawab menggantikan Angga karena gara kamu, Angga di penjara, lanjut Anggun. Selama ini Mbak selalu dapat banyak uang dari Mas Angga. Dan selama ini juga, Mbak enggak pernah modal. Urusan makan, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar tagihan air, termasuk urus keperluan anak dan suami kamu. Semuanya aku. Harusnya kalau Mbak memang mikir, harusnya Mbak punya banyak tabungan. Bukan malah apa serba ngamuk. Adik enggak kasih uang, dia ngamuk. Daripada kamu ngamuk adik kamu, tentu kamu lebih wajib mengamuk suami kamu. Kamu itu mikirnya ajaib banget, Mbak. Mau heran tapi ya kamunya emang dasar kebangetan, tegas Arum yang mulai emosi. Andai ada taflon atau wajan jadi yang biasanya digunakan warga setempat untuk membuat jenang atau itu dodol di hajatan warga, Arum sudah ingin menggunakannya untuk menghantam kepala Anggun agar otak wanita itu tak terus-menerus bebal. Ibu Nur kembali berteriak, kali ini ia sampai mengomel lantaran mereka yang datang malah hanya menonton. Namun kemudian, bersama mereka, ia menghalangi Anggun mendekati Arum meski jujur saja, ia takut lantaran tubuh Anggun sangat besar. Sekali dihantam tangan Anggun yang nyaris sama dengan paha mereka saja, otomatis mereka langsung tumbang. Anggun, sudah, malu, Ibu Sumini berusaha menenangkan sang putri yang baginya sudah sangat keterlaluan terlebih mereka sudah menjadi tontonan. Ibu diam saja, wanita pembawa sial seperti Arum harus dihajar sampai tuntas biar otaknya bisa bekerja dengan benar, bentak Anggun yang tetap berusaha menyingkirkan mereka yang berjejer berusaha melindungi Arum. Suasana sudah sangat mencengkam karena Anggun seperti kesurupan. Anggun terkesan benar akan menghabisi Arum sampai tuntas seperti ucapannya. Wanita itu tak mau berhenti atau sekedar menunda beberapa saat. Kalau kamu nekat melukaiku, aku enggak segan melaporkan kamu ke polisi, ya, Mbak, tegas Arum. Hanya itu yang bisa ia ucapkan sebab andai pun ia menjawab setiap pertanyaan Anggun yang seharusnya sudah Anggun ketahui jawabannya, percuma. Benar percuma karena pada kenyataannya, Anggun memang tidak mau bekerja apalagi yang sampai membuat wanita itu lelah. Sementara mengenai alasan Anggun mengamuk, Arum berpikir lantaran Anggun terlalu bingung, setelah pohon uang sekaligus ATM berjalannya tidak ada, tentu tidak ada yang diandalkan lagi. Kalaupun Anggun mengamuk, amukan yang dilakukan tak lagi menghasilkan uang seperti yang selama ini Anggun lakukan kepada Angga.
Dunia seorang Anggun memang mendadak kiamat setelah Angga ditangkap. Wanita itu sama sekali tidak sedih sang suami sakit parah di rumah sakit. Yang membuat seorang Anggun mengamuk mengerikan layaknya sekarang, murni karena ditangkapnya Angga membuat wanita itu tidak memiliki pohon uang. Demi kedamaian bersama, demi kedamaian Ibu Nur sekeluarga termasuk tetangga di sekitar sana, Arum memilih pergi. Arum berlari secepat mungkin dan tentu saja membuat Anggun yang berjalan saja susah, kewalahan mengejar. Wanita bertubuh besar itu terus berteriak, memaki Arum tanpa henti dan berakhir terjatuh karena terpeleset jalan gang yang basah sekaligus berlumut. Jatuhnya Anggun membuat Ibu Nur dan warga yang sempat membantu, menghela napas lega. Mereka sampai bersorak kemudian kompak bersyukur, alhamdulillah, gajah bengkaknya tumbang juga. Sementara Anggun yang kesulitan bangun sibuk merintih sambil mengomel. Semua yang ada di sana diabsen, dimintai pertolongan. Namun maaf saja, mereka tidak sudi menolong dan memilih minggat. Hanya Ibu Sumini yang tersisa setelah Ibu Nur juga memilih mengajak Rani untuk mencari keberadaan Arum menggunakan motor. Bersama anak-anak Anggun, Ibu Sumini mencoba membantu Anggun bangun. Namun, mereka kesulitan lantaran tubuh Anggun terlalu besar. Sementara itu, Arum yang merasa sudah jauh lebih aman, berangsur menyudahi larinya. Ia menepi ke perempatan jalan di pasar, persis di seberang bekas warung makannya. Ia berhenti di sana sambil mengatur napas pelan, mencoba meredam keadaannya yang benar-benar kacau. Kemudian ia menatap wajah Aidan yang tak lagi tidur, tapi untungnya bayi itu tak sampai menangis. Kalau keadaannya begini terus, aku beneran enggak bisa. Iya, aku enggak mungkin begini terus. Aku harus pindah, pergi ke tempat sejauh mungkin dan memulai lembaran baru di sana bersama Aidan. Arum tidak memiliki pilihan lain selain pergi karena wanita itu juga sudah tidak memiliki alasan untuk bertahan di sana. Suami dan rumah tangga sudah tidak ada. Keluarga juga hanya status, termasuk warung dan tempat tinggal yang sempat menjadi alasannya bertahan. Tak berselang lama, di tengah suasana sore menuju petang, Ibu Nur yang menyusul datang menemukannya. Arum langsung mengutarakan keinginannya. Ia pamit pada Ibu Nur. Awalnya Ibu Nur berat dan tak mau melepas Arum. Wanita parubaya itu sampai menangis sambil memeluk erat Arum. Namun, Rani sang putri memberi usul agar Arum mengontrak di sekitar sekolahnya dan letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Ayo, Mbak aku antar ke sana. Kebetulan tadi temanku juga bilang, Mbaknya yang biasa jualan nasi di rumah sakit lagi hamil besar dan lagi cari pengganti buat jualan. Mbak mau enggak? Kalau mau, sekarang juga aku telepon temanku soalnya temanku bilangnya baru banget pas pulang sekolah tadi, ucap Rani yang sudah menepikan motornya. Arum langsung angguk haru. Mau, Ran, Mbak mau banget, coba langsung ditanyakan ke temannya. Tolong banget ya, Ran. Saking terharunya, Arum sampai menangis kemudian membiarkan Ibu Nur yang masih menangis, mendekapnya erat. Tepat pukul 8 malam, Arum meletakkan piring terakhir yang baru saja ia cuci ke rak sebelah wastafel. Waktunya pulang karena semua pekerjaannya untuk hari ini benar-benar sudah selesai. Termasuk bahan masakan untuk menu makan hari besok, semuanya sudah Arum bereskan. Ini merupakan hari keempat Arum bekerja di kantin rumah sakit, setelah didaftarkan secara khusus oleh Rani pada kakak teman remaja itu. Jadi, di sore Arum melarikan diri dari kejaran Anggun, Arum langsung dibawa ke rumah kakak teman Rani yang bekerja di kantin. Singkat cerita, di besoknya juga Arum langsung bekerja. Tepatnya sebelum subuh 4 hari yang lalu, Arum diantar ke kantin rumah sakit kakak teman Rani biasa bekerja. Dan kini, Arum sudah terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri. Terbiasa bekerja keras dan mengatur segala sesuatunya sendiri, membuat semua pekerjaan bisa Arum selesaikan dengan mudah. Meski lelah tetap ada, Arum sangat bersyukur, Tuhan tetap memberinya kemudahan di setiap urusannya termasuk urusan pekerjaan. Aidan, waktunya kita pulang, nak, sergah Arum. Tak beda dengan ketika di warung, bekerja di kantin juga membuat Arum masih bisa mengurus Aidan dengan leluasa. Sebelum maghrib pun, Aidan sudah Arum mandikan. Bayi itu selalu rapi sekaligus harum. Aidan tetap terurus meski di kantin rumah sakit juga tak kalah membuat Arum sibuk dari ketika wanita itu mengurus warung makan. Hanya saja ketika di kantin rumah sakit, tak ada yang membantu Arum memomong Aidan. Kalaupun ada, tidak selama ketika Arum masih di warung.
Suster dan dokter maupun pekerja dan pengunjung kantin, langsung jatuh hati kepada Aidan. Mengemban Aidan sambil menenteng ransel keperluannya maupun Aidan, menjadi rutinitas Arum termasuk di tiap malamnya ketika mereka pulang. Arum sudah langsung akrab dengan pekerja di rumah sakit karena kebanyakan dari mereka juga membeli makanan dan minuman di kantin Arum. Mengenai tempat tinggal, kini Arum tinggal di salah satu kontrakan yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah sakit. Jika berjalan kaki, kontrakan yang masuk gang dan tidak begitu jauh dari jalan raya, cukup Arum tempuh sekitar 7 menit. Satu hal yang membuat Arum penasaran dan sampai sekarang masih menjadi alasannya mengamati rumah tingkat di perempatan tak jauh dari gang menuju kontrakannya, dengan saksama. Karena jika dipaskan, harusnya itu rumah Kalandra. Di beberapa kesempatan pun, Arum kerap memergoki mobil Kalandra di depan garasi sebelah teras depan rumah yang sekitarnya merupakan taman. Di rumah berpagar besi tinggi tersebut, semuanya tampak bersih sekaligus terawat. Bunga dan pepohonan di taman juga membuat rumah minimalis bercat abu-abu tersebut tampak sangat asri. Dan kini, Arum yang refleks berhenti melangkah mendadak bengong ketika tatapannya bertemu dengan tatapan laki-laki yang sedang ia pikirkan. "Mbak Arum, iya, itu sungguh Kalandra." Dugaan Arum selama 4 hari terakhir, benar. Kalandra baru keluar dari pintu sebelah kemudi. Pria itu memakai kemeja lengan pendek warna biru gelap, dan tangan kanannya memegang kunci mobil. Tampaknya Kalandra baru pulang. Kalandra menghampiri dan sudah ada di hadapan Arum. Jarak mereka tak kurang dari 1 meter, selain gerbang rumah yang masih dalam keadaan terbuka. Namun, kali ini mata pria itu sembam. Kalandra menatap Arum penuh terka cenderung bingung. "Mbak Arum dari mana? Mau kemana malam begini?" tanya Kalandra dengan suara yang terdengar bergetar sekaligus sengau khas orang yang baru saja menangis. Arum merasa, Kalandra sedang dalam emosi yang kurang baik dan memang jauh dari bahagia. "Sekarang saya kerja di kantin rumah sakit sebelah, dan sekarang saya juga tinggal di kontrakan milik Bu Haji, Mas." Yang masuk ke gang sebelah, ucap Arum santun. "Wah, dekat banget kalau gitu. Sekarang kita jadi tetangga, Mbak. Dari kemarin pas kita bahas kasus Angga dan perceraian kalian, kok Mbak enggak cerita?" Kalandra mengucek hidungnya menggunakan punggung jemari tangan kirinya. Arum langsung tersenyum masam. Tak mungkin ia cerita karena sudah dibantu mengurus kasus hukumnya saja. Arum sudah sangat merasa bersyukur sekaligus beruntung. Tentunya, Arum tak berani melangkah terlalu jauh bahkan sekadar akrab, takut dikira lancang. "Oh iya Mbak Arum, mumpung Mbak ada di sini, bisa bantu saya masak mie rebus buat istri saya?" "Yang seperti biasa. Kebetulan saya baru beli bahannya." Kalandra menatap Arum dengan mata yang basah sekaligus merah. Arum makin yakin memang ada masalah. Ada yang tidak beres hingga pria berpendirian sekaligus berpendidikan sekelas Kalandra terlihat sangat rapuh layaknya sekarang. "Iya, Mas, tentu, dengan senang hati, sekarang juga saya masakan." "Iya, Mbak, alhamdulillah banget. Semenjak hamil, istri saya jadi susah makan. Saya khawatir, Mbak, sedangkan makanan yang bisa masuk perut, kalau enggak mie rebus buatan Mbak, ya semacam pecel, gado, karedok apa buah. Ke nasi beneran anti, paling kalau semacam lontong di ketoprak, itu saja dikit banget. Bawaan hamil memang beda, Mas. Malahan katanya meski sudah pernah hamil, pas nanti hamil lagi bawaannya juga beda." "Iya, Mbak, makanya saya sedih banget. Istri saya sampai jadi kurus gitu." "Ya yang sabar, Mas. Pelan-pelan nikmati prosesnya. Mulai sekarang, kalau istri Mas ingin makan apa, Mas tinggal kabari saya pasti langsung saya buatkan." "Iya, Mbak, terima kasih banyak. Jadi agak lega karena sudah ada pawang makan buat istri saya." Lanjut Kalandra yang kali ini tersenyum tapi butiran bening mengalir dari sudut mata kanannya. Dalam diamnya Arum berpikir, alasan seorang Kalandra sampai menangis dan pria itu tampak sangat rapuh, pasti karena istrinya. Kalandra yang begitu menyayangi istrinya takut, kehamilan yang membuat istrinya hanya makan makanan tertentu, membuat sang istri tidak baik saja. Pantas saat tahu Aidan disia-siakan dan Arum harus berjuang sendiri dalam keadaan belum lama melahirkan, sekelas Kalandra langsung tidak terima. Kalandra sampai menuntut Angga ke ranah hukum. Karena pada kenyataannya, Kalandra memang sangat penyayang pada istri dan juga calon bayinya.
Beberapa menit kemudian, Arum sudah ada di dapur rumah Kalandra. Di sana Arum masak sendiri karena Aidan dibawa Kalandra. Arum yakin Aidan dibawa ke kamar menemui istri Kalandra karena tadi Arum sempat mendengar obrolan Kalandra yang bilang akan mengenalkan Aidan kepada sang istri. Suasana rumah Kalandra terbilang sepi dan mungkin efek karena Kalandra hanya tinggal bersama sang istri. Mie rebus spesial layaknya biasa sudah selesai Arum masak, tapi belum ada tanda Kalandra dan sang istri datang. Karenanya Arum sengaja mencuci panci bekasnya memasak mie, kemudian merapikan bekasnya. Namun karena Kalandra tak kunjung kembali, Arum sengaja mencari, melongok dari sekitar ruangan sebelum dapur. Di sana benar-benar sepi, tapi tak lama kemudian, Kalandra muncul dari ruang sebelah anak tangga yang menghubungkan lantai atas dengan lantai bawah. Di rumah terbilang mewah dan dihiasi pajangan pot maupun lemari hias yang tampak mahal tersebut, suasana tidak begitu terang karena hanya lampu di beberapa sudut saja yang dinyalakan. Mie-nya sudah matang, Mas. Sekalian teh manis hangatnya juga. Satu yang ada tolak anginnya buat Mas. Mas bilang mau minum tolak angin karena sedang kurang enak badan, ucap Arum sambil menerima Aidan dari Kalandra. Dicampur teh hangat lebih enak gitu, ya, ucap Kalandra. Arum mengangguk-angguk. Iya, Mas, orang-orang di warung biasanya gitu. Kalandra mengeluarkan dompet lipat dari saku belakang celana Levi's warna biru gelapnya. Ia memberikan beberapa lembar uang berwarna merah kepada Arum. Buat apa, Mas? Tanya Arum yang tentu saja akan menolak jika sekadar memasak mie rebus dan membuatkan minuman sampai dibayar bahkan dengan jumlah sebanyak itu. Buat kamu, atau kalau enggak buat Aidan. Aku marah kalau kamu nolak, Mbak. Aku sudah bikin repot, loh, ucap Kalandra. Tapi Mas sudah bantu saya banyak banget. Arum tetap menolak. Sudah, ini buat Aidan. Kalau Mbak Arum nolak, saya nggak mau bantu Mbak tuntasin kasus Mbak. Kalandra benar memaksa, meletakkan uangnya di telapak tangan kanan Arum. Karena sudah malam, ia sampai mengantar Arum hingga depan kontrakan. Mereka sama-sama berjalan kaki dan Kalandra sampai membawakan ransel jinjing milik Arum. Sampai di dalam kontrakan yang belum banyak dihiasi barang, Arum baru menyadari. Ada yang berbeda dengan Aidan. Bukan perubahan fisik yang mencolok. Ini mengenai aroma Aidan yang menjadi tercium busuk. Arum sampai sibuk mengendus tubuh putranya. Kepala dan punggung khususnya jemari tangan kanan Aidan sungguh tercium busuk. Seolah Aidan baru mengenai bangkai. Kok gini? Ya, busuk gini padahal tadi enggak. Tak tahan dengan aroma busuk yang tercium dari tubuh sang bayi, Arum sengaja membersihkan tubuh Aidan. Ia sampai kembali memandikan bayi itu menggunakan air hangat. Masalahnya setelah Arum periksa berkali-kali, tak ada tanda semacam bekas sumber bangkai selaku aroma yang ia dapatkan dari tubuh sang putra sebelum kembali dimandikan. Ketika Arum menggeledah kontrakannya pun, wanita itu tak menemukan bangkai atau sumber bau yang sama dengan sumber bau di tubuh Aidan. Arum yakin, sebelum masuk ke rumah Kalandra, Aidan baik-baik saja. Tak ada aroma busuk bangkai yang melekat di tubuh Aidan. Aidan cenderung wangi minyak telon sekaligus bedak bayi pada umumnya. Wangi yang juga kerap dipuji oleh penghuni rumah sakit yang ke kantin. Karena meski Arum sangat sibuk, Arum tetap bisa merawat sekaligus membuat sang bayi dalam keadaan rapi sekaligus wangi. Jangankan bangkai tikus, sekadar bangkai cicak saja, baunya biasanya kuat banget. Masalahnya di sini pun enggak ada bangkai. Kontrakanku bersih dan baunya juga setelah Aidan keluar dari rumah Mas Kalandra. Masa iya bangkainya ada di rumah Mas Kalandra? Andai pun bangkainya ada di rumah Mas Kala, berarti sumbernya di tempat yang hanya dikunjungi Aidan karena meski sama masuk ke rumah, tadi Aidan dibawa Mas Kala menemui istrinya di kamar. Iya, bisa jadi bangkainya memang ada di rumah Mas Kalandra, di tempat yang aku enggak ikut. Sekitar area kamar gitu mungkin. Ya ampun. Semalam ini mendadak rempong gara-gara aroma bangkai di tubuh Aidan. Arum mengakhiri pencarian sumber aroma bangkainya. Sebab setelah Aidan dimandikan, bocah itu tak lagi bau bangkai. Di rumahnya pun ia tidak menemukan sumber bangkai atau sekadar aromanya. Ya sudahlah lebih baik sekarang aku tidur. Mungkin bau bangkainya memang Aidan dapat dari rumah Mas Kala, atau pas di perjalanan kejatuhan bangkai cicak dan bangkainya jatuh sebelum ketahuan, ucap Arum terlebih di embanannya. Aidan sudah tidur lelap. Di kontrakan yang belum banyak barang bahkan sekadar lemari saja tidak ada,
Arum memiliki kasur busa yang terbilang memanjakan tubuhnya maupun Aidan di jatah istirahatnya yang tidak seberapa. Karena tak beda ketika mengurus warung, kini sebelum subuh pun Arum sudah harus ada di kantin rumah sakit. Namun jika dibandingkan dengan saat dirinya masih menjadi istri Angga, tentu kondisi yang sekarang jauh lebih santai bahkan nyaman. Karena ketika saat menjadi istri Angga sekadar makan saja Arum lupa saking sibuknya hingga lambungnya kronis, kini Arum tak hanya bisa mulai makan dengan teratur. Sebab semacam merawat diri, Arum masih bisa melakukannya dengan leluasa. Lihat saja, baru 4 hari tinggal di sana dengan keadaan air untuk mandi yang terbilang jauh lebih bersih saja, kulit Arum sudah menjadi jauh lebih bersih bahkan cerah. Apalagi jika Arum terus melakukan perawatan rutin, bisa pangling orang di masa lalunya ketika melihatnya. Mas Kalandra, siang, Mbak Arum. Mbak, saya mau ngabarin, kalau lusa, uang 30 juta Mbak Arum bakalan cair. Ini katanya orang tuanya Septi yang ganti. Pihak kepolisian sudah mengabari saya. Besok kita ketemuan di kantor polisi kabupaten. Terus, Mbak mau ikut atau diwakili saya saja? Pesan dari Kalandra sukses menjadi angin segar untuk Arum. Wanita itu sampai deg-degan bahkan gemetaran saking bahagianya. Tak menyangka uangnya akhirnya kembali dalam jumlah utuh. Bergegas Arum menulis balasan, mengabarkan keadaannya yang tak mungkin bisa pergi di luar jam kerja karena Arum tak mungkin izin dan harus masak khusus untuk pasien rumah sakit maupun karyawannya. Berkaca Arum menatap sang putra yang ada di ranjang bayi khusus dan kini masih sibuk tidur. Aidan sayang, alhamdulillah, masih rezeki kita. Batinnya, ini semacam surat kuasa, Mbak. Jadi nanti karena Mbak enggak bisa ke sana, kita bisa berkomunikasi lewat video call biar lebih transparan. Sementara Senin depan, akan menjadi sidang perceraian Mbak. Saya pastikan mantan Mbak enggak akan banyak menuntut, dan proses perceraian kalian pun saya pastikan lancar karena bukti dan saksi sudah sangat memberatkan dia. Tentunya, hak asuh Aidan juga akan jatuh ke Mbak karena memang si mantan Mbak sama sekali enggak singgung itu. Lusanya sebelum pergi ke kantor polisi di kabupaten yang mengurus kasus Arum dan Angga, Kalandra datang ke kantin Arum bekerja. Sekitar pukul 10 pagi, Kalandra yang sudah rapi dengan penjiwaan yang begitu tenang, menjelaskan segala sesuatunya dengan runtut. Yang membuat Arum kembali berpikir macam-macam, tak lain karena ia kembali mencium aroma busuk. Aroma busuk khas bangkai dan itu tercium dari Kalandra. Ada dua kemungkinan yang bagi Arum paling masuk logika. Pertama karena memang ada bangkai dari luar tubuh Kalandra. Sementara kemungkinan terakhir, bangkai itu justru ada di tubuh Kalandra semacam, Kalandra memiliki luka kronis yang sampai membusuk di tubuhnya. Maaf, Mas Kalandra, ucap Arum yang duduk di kursi depan Kalandra. Kebersamaan mereka hanya dipisahkan oleh meja panjang bercat putih. Seperti biasa, kali ini Arum juga tetap mengikutkan Aidan dalam pertemuan mereka. Arum mengemban Aidan yang masih anteng tidur. Di tengah suasana kantin yang kebetulan sepi dan hanya ada beberapa pembeli yang kadang membeli minum atau roti, Kalandra menatap wanita di hadapannya. Yang Kalandra lihat, semenjak berpisah dari Angga, Arum jauh lebih terlihat seperti manusia. Dalam artian, Arum tak lagi terlihat kucel mirip orang sakit karena saking lelahnya. Kini Arum terlihat jauh lebih merawat diri. Dan Kalandra bahagia melihat itu karena dengan kata lain, perceraian yang kerap menjadi ketakutan bagi banyak wanita di luar sana dengan berbagai alasan, nyatanya justru membuat Arum jauh lebih menikmati hidup. Kenapa Mbak Arum, ada yang tidak Mbak mengerti? Tanya Kalandra memastikan. Ia masih memegang berkas kasus Arum. Maaf, Mas Kalandra sakit? Tanya Arum. Bersambung dulu ya teman-teman.